Baik, terima kasih Bu Lia. Senang sekali berada pada webinar ini. Saya salam dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rita yang membuka acara tadi pertama kali, namanya sama dengan saya. Kemudian pembicara Dr. Frida dan kemudian Ibu Lora setelah sesi saya, dan tentu saja kepada semua sejawat gizi yang hadir pada kesempatan ini. Nah, saya akan melanjutkan sesi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Frida. Ini melanjutkan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tetapi juga ada beberapa hal yang sesungguhnya telah disampaikan oleh Dr. Frida juga. Kita bahas lebih lanjut tentang hal yang menarik ini. Bagi saya suatu yang menarik ya, bahwa kita selama ini memang senantiasa memenuhi kebutuhan gizi anak yang indikatornya itu adalah status gizi berdasarkan antropometri gitu ya. Namun belakangan penelitian sudah gencar memperlihatkan bahwa ada sisi lain yang masih diperhatikan pada anak. Jadi tidak hanya sekedar bahwa anak itu tumbuh dengan indikator antropometri dan kemudian cerdas dengan indikator intelijensi, tetapi juga terkait dengan kehidupan sosial emosinya. Jadi banyak sekali penelitian mengatakan bahwa begitu banyak anak yang tumbuh sempurna, yang perkembangannya baik, dalam hal ini adalah intelijensinya, tetapi kalau perkembangan sosial dan emosionalnya tidak berjalan dengan baik, maka anak itu juga tidak bisa survive. Baik, kita lihat yang pertama. Ini tadi sudah dikenalkan, kita lihat slide berikutnya. Nah, para sejawat gizi, saya akan mengangkat materi dengan judul, ya boleh digeser materinya, adalah pengaruh asupan gizi pada perilaku anak dan kemudian juga gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Karena ini sangat erat kaitannya. Dr. Fida juga sudah katakan tadi bahwa apapun yang terjadi pada hari ini tentang masalah kaitan dengan saluran cerna, ternyata itu efek dari apa yang terjadi pada masa lalunya, ya pada masa perkembangan yang pesat itu. Jadi ada gangguan di situ akan mempengaruhi kehidupan di berikutnya atau permasalahan kesehatan yang terjadi pada berikutnya. Nah, agenda kita hari ini adalah, boleh dibantu lagi slide-nya. Kita akan membahas tentang perilaku itu pada konteks biologi tentunya. Jadi apa yang dimaksud dengan perilaku, kemudian apa hubungannya dengan optimalisasi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, lalu peran gizi di situ, kemudian juga bagaimana pemenuhannya terkait dengan perkembangan otak dan sosial emosional ini. Lalu tentang gut brain axis yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Frida, kita lihat sedikit, dan kemudian mengenai peran prebiotik itu sendiri. Nah, sekarang kita pahami dulu perilaku dalam konteks biologi. Teman sejawat gizi, boleh slide-nya digeser juga. Kalau kita bicara perilaku pada konteks biologi, sebenarnya kita membicarakan tentang koordinasi respon. Jadi koordinasi respon, nah dalam hal ini kan anak ya. Jadi maksudnya anak akan bereaksi terhadap apa yang diterima dari lingkungan, terhadap apa stimulan yang dia terima, dia akan bereaksi. Nah, koordinasi reaksi itu akibat dari koordinasi respon itu tadi kan. Nah, maka anak akan bereaksi atau tidak bereaksi. Bereaksi itu juga bereaksinya itu terlalu berlebihan, atau bereaksinya terlalu slow, atau bereaksinya normal. Nah, ini kan bentuk ini adalah bentuk perilaku sesungguhnya. Inilah yang kita maksud dengan perilaku pada hari ini, ya. Nah, sebenarnya aksi dan tidak beraksi ini pada stimulus internal itu banyak hal yang mengatakan bahwa itu hasil bawaan. Jadi maksudnya ada pengaruh dari hasil bawaan. Tetapi itu juga sangat dipengaruhi oleh proses belajar dari lingkungan. Nah, ini yang menariknya teman sejawat, dari berbagai jurnal dikatakan ternyata anak itu setiap saat kan mengalami proses belajar, itu kita semua sudah tahu. Tetapi ketika dia mampu tidaknya dalam proses belajar dari lingkungan itu, mampu mengambil itu dalam hal menjadi positif bagi dirinya, proses belajar itu menjadi maksimal sesuai harapan positif, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kesehatan atau keadaan gizinya si anak ini. Nah, keadaan gizi anak nanti indikatornya salah satunya adalah kesehatan pencernaan itu. Jadi sebenarnya ini yang kita bahas. Nah, menarik lagi, ketika proses belajar dari lingkungan ini berjalan maksimal, maka karakter emosi, sosialnya si anak yang merupakan hasil bawaan itu bisa tertutupi. Jadi bisa ditutupi oleh baiknya hasil proses belajar dari lingkungan. Nah, jadi artinya kita punya kesempatan ini. Walaupun anak ini terlahir dengan hasil bawaan, misalnya temperamen, terlalu merespon berlebihan,
kemudian tetapi proses belajar dan lingkungannya begitu baik, maka anak ini akan bisa menjadi yang hasil bawaan tidak terlihat. Yang muncul proses belajar dari lingkungan ini. Tapi bagaimana proses belajar ini maksimal, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana keadaan gizi anak. Dan itu bukan keadaan gizi pada saat dia hanya pada saat dia usia 2 tahun ke atas, tetapi dipengaruhi mulai dari masa janinnya dia. Nah, inilah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Mari kita lihat slide berikutnya. Ketika bicara 1000 hari pertama kehidupan, kita harus tahu ini adalah periode sensitif. Nah, ini ya, ini saya kira teman sejawat udah pada paham sekali ini. Periode sensitif di mana di situ terjadi pembentukan sirkuit dan plastisitas otak anak. Nah, ternyata sirkuit dan plastisitas otak anak itu yang akan mempengaruhi perilaku emosi dan sosial anak. Nah, ini kan bukan bawaan, ini adalah pengaruh dari gizi mulai dari janin itu tadi. Bahwa kita tahu ini periode sensitif ini, di sini akan terbentuk sirkuit dan plastisitas otak anak. Nah, ini nanti baik tidaknya sirkuit dan plastisitas otak anak ini terbentuk, itu yang akan mempengaruhi perilaku emosi dan sosial anak. Bagaimana bentuk perilaku emosi dan sosial anak pada saat dia menerima stimulan? Bagaimana dia menerjemahkan stimulan itu. Jadi pada akhirnya kita katakan bahwa kompleksitas perilaku anak itu mencerminkan kompleksitas susunan saraf pusat. Oke. Jadi kalau kita melihat perilaku anak, itu sebenarnya dia mencerminkan seperti itu loh kompleksitas susunan saraf pusatnya yang semuanya terbentuk. Jadi susunan saraf pusatnya terbentuk mayoritas itu pada periode sensitif, yaitu pada periode 1000 hari pertama ini. Oleh karena itulah makanya dikatakan pemenuhan gizi pada periode ini dan proses belajar pada periode ini itu mempunyai dampak jangka panjang. Nah, teman sejawat, saya kira juga kita sependapat bahwa ketika kita mengatakan dampak perilaku emosi dan sosial ini, itu nggak bisa hanya semata-mata dari pemenuhan gizi, tetapi ada proses belajar. Oleh karena itu pemenuhan gizi itu dimulai dari 1000 hari pertama itu juga dimulai dari proses pembelajaran anak. Nah, proses pembelajaran anak tentu didapatkan dari stimulasi yang diberikan oleh ibunya, oleh bapaknya, ya, oleh lingkungannya. Tetapi kalau dia dalam kondisi janin, berarti lebih kepada bagaimana proses belajar yang ditimbulkan oleh ibunya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Makanya emosi ibu, sedih, dan sebagainya ketika hamil sangat mempengaruhi bagaimana anak merespon itu sebagai bentuk dari kompleksitas susunan saraf pusatnya. Baik, kita lihat bagaimana jendela kritis pada 1000 hari pertama kehidupan ini. Next. Nah, kalau kita lihat 8 minggu pertama itu kan cikal bakal semua organ, ya. Nah, di sini semua organ termasuk susunan saraf pusat. Kemudian akan berlanjut terus pada setelah 8 minggu itu perkembangan penting selanjutnya akan terus ya sampai anak ini lahir dan terus berlanjut sampai usia 2 tahun. Ini kan jendela kritis perkembangannya gitu ya, janin sampai kemudian usia 2 tahun pertama. Nah, hal yang kita perlu tahu bahwa ini sifatnya adalah terjadi ketidaksesuaian gizi dan stimulasi yang baik pada kondisi ini, itu kerusakan yang ditimbulkan akan bersifat irreversibel. Jadi tidak bisa diperbaiki setelah usia 2 tahun gitu ya. Jadi ini akan bersifat permanen. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting kita. Mari kita lihat slide berikutnya. Otak setelah lahir ya itu masih mengalami perkembangan fungsi. Ya, pas sampai usia 2 tahun itu. Nah, setelah 2 tahun itulah menurun. Namun demikian, kejadian kegagalan pada saat janin itu nggak bisa diperbaiki ketika dia lahir. Itu sudah bersifat permanen, irreversible. Tetapi ketika dia lahir, kita masih punya kesempatan besar untuk melakukan optimalisasi perkembangan fungsi otak ini ya sampai si anak berusia 2 tahun. Nah, kalau setelah 2 tahun itulah yang kemudian terjadi proses penurunan itu. Nah, disinilah nanti puncak-puncaknya fungsi melihat, mendengar, berbahasa, fungsi kognitif dan sebagainya yang berpengaruh pada respon emosinya seorang anak. Nah, dari gizi, teman-teman semua, saya juga sudah yakin teman-teman sudah paham betul bahwa kita selalu mengandalkan perbaikan gizi dengan mengikuti mengikuti setan seperti ini. Kita lihat slide berikutnya. Jadi settingannya atau programnya, ini kita perbaikan gizi 1000 hari pertama itu adalah dengan mulai dari ibu hamil, itu pemberian gizi seimbang, dan kemudian indikator pencapaian kenaikan berat badan. Selalu menjadi indikator penting di dalam melihat keberhasilan pemberian gizi seimbang. Itu yang dilakukan pada ibu hamil. Nah, kemudian pada ibu melahirkan,
itu adalah kegiatan inisiasi menyusui dini. Nah, ini juga nanti berdampak terhadap mikroba baik ya. Jadi ada berbagai penelitian juga menjelaskan. Penelitiannya luar biasa ketika saya pelajari bahwa beberapa jam setelah ibu melahirkan, itu permukaan tubuh ibu ditumbuhi mikrobiota baik, mikrobiota atau bakteri baik gitu ya. Bakteri baik, ini banyak jurnal yang menjelaskan seperti itu. Jadi kalau saya membayangkan ketika seorang bayi melakukan inisiasi menyusui dini, itu bayi itu akan mengejar puting ibunya dan sangat mungkin lidahnya menjulur keluar dan kemudian menjilat permukaan kulit ibunya. Nah, kalau di permukaan kulit ibunya dari penelitian itu dijelaskan ada di situ mikroba baik gitu ya, maka itu sangat menguntungkan karena si bayi memperoleh itu. Dan memang terbukti ya, anak-anak yang bayi yang mengalami ini mendapatkan kesempatan inisiasi menyusui dini memang memiliki mikroflora usus lebih baik gitu ya. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif. Nah, ini juga diteliti bahwa dengan pemberian ASI eksklusif itu juga sangat mempengaruhi mikroflora ususnya si bayi, ususnya anak. Jadi sangat berkorelasi dengan diberikan atau tidaknya ASI eksklusif. Nah, baru kemudian lanjut ke MPASI. Nah, MPASI hari ini itu menjadi pembahasan kita juga karena terkadang sayur dan buah yang merupakan nilai 4 bintang. Jadi itu bintang keempatnya adalah sayur dan atau buah, terkadang dianggap tidak perlu karena ada yang mengatakan bahwa itu menghambat penyerapan zat besi dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya itu bagian dari usaha atau upaya untuk meningkatkan mikrobiotanya si bayi gitu ya. Nah, tapi memang kalau diberikan fokus pada bintang keempat ini, itu betul adanya bahwa serat yang terlalu berlebihan akan menghambat penyerapan zat besi itu tadi atau kalsium juga. Nah, namun kalau dalam jumlah yang disesuaikan justru menguntungkan karena itu untuk mendapatkan mikrobiota tadi. Nah, kemudian usia 12 sampai 24 itu sudah sama dengan makanan keluarga. Tetap sebenarnya kriteria 4 bintang plus itu berjalan, tetapi bentuknya sudah berbentuk makanan keluarga ya. Nah, sekarang kita lihat dari sirkuit otak itu. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman, ya kita lewatkan, ini sudah tadi, kita lanjut. Ya, nah kalau kita melihat perkembangan sirkuit otak anak, ini kan perkembangan sirkuit otak ini menjadi penting ya, karena kenapa demikian? Karena perkembangan sirkuit otak yang baik, dia akan mampu mengeluarkan neurotransmitter yang baik, neurotransmitter yang dibutuhkan untuk anak bisa mengontrol emosi yang berlebihan. Nah, ini kata kuncinya di situ. Jadi sirkuit otak yang sehat itu akan membuat otak itu bisa mengeluarkan neurotransmitter. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Frida serotonin ya. Itu untuk mampu bisa mengontrol rasa bahagia. Jadi kan kalau anak mendapatkan rasa bahagia, maka dia mampu mengontrol emosi yang tidak baik ya. Nah, rasa bahagia ini perlu dimunculkan dari hormon tadi atau neurotransmitter tadi. Nah, sirkuit anak itu, sirkuit otak itu terbentuk dari 2 hal besar. Jadi yang pertama ada sinyal eksogen yang selalu diterima oleh otak dan sinyal endogen ya. Jadi kalau kita bicara sinyal eksogen, kita bicara tentang emosi ibu. Jadi dikatakan emosi ibu yang tidak baik itu akan mengganggu neurotransmitter ini diproduksi. Kemudian perilaku ibu yang tidak baik ya, perilaku ibu yang kemudian membuat anak menjadi misalnya terabaikan gitu ya, itu juga membuat neurotransmitter ini tidak diproduksi dengan baik. Lingkungan anak yang tidak nyaman, lingkungan anak yang tidak sehat, itu juga membuat neurotransmitter ini terhambat. Nah, jadi ini memang sinyal eksogen dan endogen itu berjalan searah. Makanya kita dari gizi selalu kemudian merespon ini dengan 2 hal. Jadi perbaikan gizi dan kemudian juga berjalan seiring dengan perbaikan stimulasi. Rasanya sulit menerima hasil yang optimal kalau hanya pendekatannya dari gizi, tapi juga perlu pendekatan dari sinyal eksogen ini tadi. Nah, sementara kalau sinyal endogen itu adalah dari kesehatan pencernaan si anak ini. Itu yang sangat menentukan apakah otak bisa mengeluarkan neurotransmitter yang berkaitan dengan hormon bahagia ini, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana hubungannya. Ini slide-nya persis sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Frida. Kita lihat slide berikutnya. Hubungan otak dengan saluran cerna ya, jadi gut-brain axis. Di sini terlihat ya bahwa hubungannya tidak searah. Bagaimana kesehatan mikrobiota
itu bisa menstimulasi otak mengeluarkan serotonin. Bagaimana otak bisa mengontrol komposisi mikrobiota. Nah ini ya, jadi komposisi mikrobiota itu terkontrol baik atau tidak, itu efek dari stimulan yang dihasilkan oleh otak ya. Jadi otak kemudian mikrobiota itu juga akan memberikan stimulasi pada si otak untuk bisa mengeluarkan neurotransmitter atau hormon. Jadi komunikasi mereka ini komunikasi homeostatik. Jadi homeostatik itu artinya dua arah yang melibatkan di situ ada jalur persarafan, ada jalur hormonal. Jadi kita ketahui neurotransmitter itu dikeluarkan oleh dua-dua ya. Jadi oleh si saluran cerna juga, oleh si brain juga. Nah, saluran cerna dalam hal ini oleh mikrobiota. Yang tadi yang disampaikan oleh Dr. Frida juga tentang asam lemak rantai pendek ya, atau saya sebut sebagai GABA. Jadi gamma aminobutirat acid. Nah ini neurotransmitter yang diproduksi saluran cerna itu akan menghasilkan GABA ini tadi. Nah GABA ini yang kemudian memberikan kontrol rasa kecemasan dan rasa perilaku negatif lainnya gitu ya. Nah, disinilah komunikasi ini akan memodulasi mood anak, kognitif anak, dan emosi anak, gitu ya. Kemudian efek komunikasi yang tidak baik itu biasanya terjadi, jadi efek komunikasi antara saluran cerna dengan si otak ini kalau tidak baik, muncul tuh perilaku-perilaku yang anak kebingungan ya. Saya pernah menemukan anak dengan perilaku kebingungan ya. Jadi kebingungan itu kadang-kadang nggak tahu mau melakukan apa dan itu sudah terlalu berlebihan gitu ya, bukan sekali waktu. Ya, jadi bingung sekali dengan apa yang dilakukan. Kecemasan yang terlalu berlebihan gitu ya, atau sering melakukan perilaku berulang ya, berulang yang semestinya tidak diperlukan ya. Dan ini ternyata berkorelasi dengan inflamasi pada saluran cerna si anak ya. Kita lihat slide berikutnya tentang probiotik dan prebiotik. Nah, mikrobiota yang ada pada saluran cerna itulah yang kita sebut sebagai probiotik itu tadi. Nah, kemudian probiotik ini untuk bisa bertahan hidup ya, untuk bisa memperbanyak diri, untuk bisa bekerja menghalangi masuknya zat antigen melalui usus, untuk bisa bekerja menstimulasi kerja sel darah putih, itu dipengaruhi oleh adanya prebiotik. Jadi prebiotik ini yang senyawa natural yang pada akhirnya dikatakan bahwa keseimbangan mikroflora yang baik itu adalah berada pada rentang 80 sampai dengan 20 gitu ya. Ini yang akan berpengaruh pada kemampuan anak bisa menerima proses pembelajaran dengan baik. Jadi ini masalahnya adalah stimulasi udah bagus, tapi kok nggak berhasil? Ya tergantung kesehatan cerna anak bagus atau tidak. Kalau enggak, ya stimulasinya juga nggak bisa diterima anak dengan baik. Nah, kalau kita melihat mikrobiota ini sebenarnya sudah diterima anak mulai sejak kelahirannya, tadi sudah dijelaskan. Mari kita lihat slide berikutnya. Jadi dipengaruhi juga oleh bagaimana kesehatan usus ibu hamil, ya, kemudian mikrobiota di beberapa tempat. Makanya dikatakan bayi yang lahirnya vaginum itu akan mendapatkan mikrobiota, Tapi kalau bayi yang dilahirkan sesar itu tidak mendapatkan mikrobiota dengan baik. Nah, setelah mikrobiota itu didapat, kemudian inisiasi menyusui dini juga mendapatkan mikrobiota. Kemudian selanjutnya ASI eksklusif itu mendapatkan mikrobiota juga. Nah, baru makanan-makanan tadi gitu ya. Nah, kita lihat cara kerjanya. Jadi maksud saya ada tahapan-tahapan yang dilalui anak untuk mendapatkan maksimal mikrobiota. Jadi ketika kita bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan, ini sudah menjadi pertimbangan kita. Karena kita tahu bahwa inilah yang akan membuat nanti bagaimana bisa merespon proses pembelajaran itu dengan baik. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, bicara tentang serat, yang telah terbukti adalah jenis serat tertentu, salah satunya adalah GOS. Ini juga tadi sudah dibahas ya. Jadi saya ingin menekankan efek fisiologis GOS itu mereduksi patogen dalam usus. Jadi patogennya yang dia reduksi. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa mikrobiota yang baik adalah 80 banding 20. Kan itu kata kuncinya ya, 80 banding 20. 80 yang mikrobiota, 20 yang patogen. Nah, kalau kerja di GOS, dia mereduksi yang patogennya. Jadi kalau patogennya naik, kita konsumsi yang GOS, dia ditekan, rendah. Sehingga perbandingannya jadi bagus. Tapi kalau FOS, mari kita lihat slide berikutnya. Kalau FOS itu dia bekerja jadi itu sangat sejalan. Makanya kalau kita melihat bahwa komposisi GOS dan FOS secara bersamaan itu sangat menguntungkan. Karena kerjanya dari dua arah. Yang satu mereduksi yang patogen, yang satu lagi menstimulasi yang mikrobiotanya itu tadi. Nah, teman sejawat semua, kondisi mikrobiota ini akan terpengaruh nanti dalam perjalanan kehidupan si anak. Mari kita lihat slide berikutnya.
nanti akan terpengaruh dari banyak hal. Nah, yang saya soroti adalah dari diet itu. Nah, diet ini yang terpengaruhnya adalah yang seperti tinggi gula, kemudian rendah serat, kemudian ini semua akan mempengaruhi mikrobiota. Sedikit tentang gula, karena sekarang muncul makanan minuman kekinian yang juga sudah mulai disukai oleh anak-anak usia 1 tahun ke atas gitu ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat apa kaitannya gula yang berlebih dengan keseimbangan mikrobiota, itu kita bisa lihat ya, bahwa gula ini ternyata dia akan meningkatkan jumlah mikrobiota negatif, ya. Jadi gula disukai oleh mikrobiota yang negatifnya, yang patogen itu tadi. Jadi itu makanan dia. Berbeda kalau serat yang menyukai adalah mikrobiota yang positifnya, mikrobiota ya. Nah, kalau yang gula itu mikroba negatif. Nah, kalau misalnya jumlah mikroba negatif meningkat, tentu dia akan menekan jumlah yang positifnya. Dan kalau itu ditekan, itu akan melemahkan sel darah putih dan fagositosis. Jadi jalur imun itu tidak terbentuk antara koneksi otak dengan saluran pencernaan. Mari kita lihat slide berikutnya. Di luar ini semua teman sejawat, jangan lupakan hal lain seperti latihan fisik. Ini juga sangat menentukan. Jadi banyak penelitian mengatakan bahwa aktivitas fisik juga turut serta dalam menstimulasi aktivitas di dalam saluran cerna. Makanya kita tidak membiarkan anak-anak terlalu diam, ya, terlalu banyak duduknya, terlalu terlalu banyak duduknya sekarang ini ya. Anak-anak mulai dari usia kelahiran itu sudah punya gerakan sendiri. Kita sudah mengembangkan juga gerakan-gerakan senam sederhana itu mulai dari bayi usia 3 bulan dalam posisi tengkurap dan telentang. Kemudian usia 6 bulan dalam posisi duduk itu sudah ada latihan terstruktur yang kita berikan pada bayi. Bedanya adalah kalau bayi kita yang menggerakkan, misalnya tangannya kita gerakan ke atas 5 kali pelan-pelan, kakinya itu ternyata menstimulasi aktivitas di saluran pencernaan. Begitu juga kalau anak-anak yang sudah bisa jalan kayak usia 1 tahun ke atas, mereka udah kita stimulasi untuk melakukan gerak sebanyak mungkin, karena itu nanti kaitannya dengan stimulasi aktivitas saluran cerna ini. Jadi dia akan bisa mencerna makanan dengan baik, kemudian peningkatan metabolisme energinya juga baik sehingga bisa melawan proses inflamasi, dan ini akan meningkatkan jalur hormon hubungan antara otak dengan saluran cerna sehingga akan mempengaruhi mood positifnya anak gitu ya. Selain ini juga hal lain yang penting yang kita perhatikan adalah slide sinar matahari atau vitamin D. Yang saya maksud di sini adalah vitamin D. Kita lihat slide berikutnya. Nah, vitamin D itu juga berdampak pada otak, juga berdampak pada keseimbangan mikrobiota. Jadi dikatakan bahwa UV itu berpengaruh, vitamin D itu berpengaruh pada komposisi mikrobiota. Jadi kalau anak-anak kekurangan vitamin D, maka mikrobiotanya juga nggak bagus komposisinya. Dan vitamin D itu aktivasinya adalah dari sinar matahari. Jadi itu tingkatannya. Nanti vitamin D juga akan merangsang otak untuk mengeluarkan neurotransmitternya itu tadi. Nah, kemudian ini kan berawal dari saluran cerna ya teman sejawat semua. Nah kemudian otak sendiri tidak sangat penting untuk diberikan gizi yang cocok untuk otak, yang sesuai untuk otak. Kenapa? Karena otak yang sehat mampu menstimulasi, memberikan interaksi yang positif pada saluran cerna. Sementara kalau saluran cerna kita akan fokus pada memperbaiki keseimbangan mikrobiota tadi. Nah kalau untuk otak kita lihat slide berikutnya. Ada 5 zat gizi yang akan kita selalu fokuskan untuk otak. Jadi penelitian jelas mengatakan bahwa pemenuhan protein, asam amino gitu ya, yang berperan untuk pembentukan sel baru di otak itu terus dicukupkan. Karena ini nanti mempengaruhi gimana kemampuan otak itu bisa menstimulasi saluran cerna untuk juga bisa mengeluarkan neurotransmitternya dan melakukan proses penyerapan zat gizi jadi lebih baik. Nah, kemudian juga zat besi itu untuk kontribusi pada perkembangan kognitif normalnya anak, ya. Dan selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Selain protein, kemudian zat besi juga omega 3 dan omega 6 yang juga tidak kalah pentingnya. Ini terkait dengan perkembangan sel-sel saraf otak anak. Juga kesehatan jiwa ya. Jadi ini juga sangat banyak penelitian yang menjelaskan defisiensi omega 3 juga sangat berhubungan dengan rasa sedih yang dimiliki oleh anak ya. Jiwa yang labil itu juga sangat erat hubungannya gitu ya.
Lalu kemudian DHA, walaupun kita tahu ini adalah turunan dari jenis asam lemak omega 3, namun sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, sehingga terkadang kita benar-benar harus mencari sumber DHA ini dengan jelas, termasuk pada mendapatkan makanannya dan proses atau teknik pengolahan makanan tersebut. Nah, dari yang saya jelaskan ini, kesimpulannya adalah bahwa pemenuhan gizi seimbang itu tentu menjadi hal penting. Ini kan hal-hal yang selalu kita bawa kemana saja gitu ya. Nah, di dalam pemenuhan gizi seimbang itu kita menerjemahkan dalam kebutuhan anak usia 1 sampai 3 tahun dan 4 sampai 6 tahun. Mari kita lihat slide berikut ini. Ya, ini adalah pemenuhan gizi seimbang melalui pengaturan makanan. Saya pikir teman-teman juga sudah tahu, tapi saya mengingatkan kembali bahwa standar ini adalah standar umum yang kita berikan. Tetapi nanti ketika pendekatan secara personal itu sangat bisa berbeda, ya tergantung kepada bagaimana perkembangan anak ini sendiri, pertumbuhan anak ini sendiri. Tapi secara umum kita selalu mengacu pada pemenuhan karbohidrat kompleks dengan tingkatan usia yang berbeda, pemenuhan protein, kemudian susu. Nah, ini juga merupakan kelompok bahan yang terletak berbeda ya. Jadi maksud saya begini, dia tidak masuk dalam kelompok protein ya. Di dalam kelompok protein itu yang dituliskan adalah daging dan kemudian tempe. Sementara susu nanti berada pada tempat yang khusus ya, tempat yang berbeda maksud saya. Jadi itu merupakan ragam bahan yang harus diberikan pada anak ini. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ragam bahan lainnya itu buah-buahan dengan porsi yang demikian, kemudian sayur-sayuran, dan kemudian gula dan minyak. Jadi ada 7 kelompok bahan makanan yang harus didapatkan oleh anak di dalam pemenuhan gizi seimbang untuk menjamin keberlangsungan proses belajar ini, dan yang tadi untuk memenuhi kebutuhan otaknya, zat gizi yang tadi dengan gizi seimbang ini, dan kemudian juga zat-zat gizi terkait kesehatan pencernaan si anak. Baiklah, kita lihat slide berikutnya. Ya, saya kira demikian sahabat semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana perilaku anak terkait dengan gizi, kesehatan saluran cerna. Kita boleh lihat slide lagi berikutnya. Ya, dan ini adalah karya buku saya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Saya kembalikan kembali ya, silahkan.